Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari blog hematoimunologi, yaitu tentang keganasan hematoimunologi. Ya, salah satu penyebab daripada kelainan hematologi adalah dari galur leukosit. Kemarin kita sudah bahas pada saat pertemuan sebelumnya, di mana kelainan eritrosit berkurang disebut anemia. Kalau berlebihan disebut dengan polisitemia. Sedangkan kalau dari galur trombosit, kalau berkurang disebut trombositopenia. Sedangkan kalau berlebih disebut dengan trombositosis atau trombositemia. Nah, kita akan bahas tentang kelainan leukosit. Nah, di kelainan leukosit itu sendiri ada dua jalur yang utama, yaitu dia neoplastik dan non-neoplastik. Nah, kalau non-neoplastik, peningkatan daripada jumlah leukosit dari galur leukosit tanpa disertai dengan adanya tanda-tanda keganasan. Nah, diantaranya adalah kuantitatif dan kualitatif, yaitu leukositosis, neutrofilia, eosinofilia, basofilia, monositosis, limfositosis, reaksi leukopenia, neutropenia, leukopenia. Ini daripada kelainan leukosit. Nah, sedangkan dari kualitatif ada granulomatosa kronik, kelainan fungsi limfosit T dan B. Sedangkan pada kelainan dari neoplastik itu ada dua galur utama, ya. Yang pertama adalah dari galur mieloproliferatif dan yang kedua adalah limfoproliferatif. Dari galur mieloproliferatif itu tentunya dari golongan sel-sel mieloproliferatif, yaitu leukemik dan non leukemik, ya. Kalau leukemik ya bisa jadi contohnya adalah AML dan CML. Sedangkan non leukemik ya berarti polistemia vera, trombositosis esensial, mielosklerosis yang kemarin kita bahas. Sedangkan limfoproliferatif dari galur limfosit yaitu ALL dan CLL, dan non leukemik contohnya adalah LMH, LMNH dan multiple myeloma. Nanti kita akan bahas. Nah, kita akan bahas tentang neoplastik. Keganasan hematopoietik merupakan penyakit klonal yang berasal dari satu sel di sumsum tulang atau jaringan limfoid perifer yang disebabkan oleh karena kelainan genetik. Nah, keganasan hematopoietik ini sekitar 7% dari seluruh keganasan. Karena ada beberapa hal yang bisa menyebabkan pencetus, diantaranya faktor genetik dan lingkungan. Bisa juga infeksi ya, virus, bakteri, obat-obatan, radiasi, zat kimia yang akan meningkatkan risiko berkembangnya menjadi keganasan hematopoietik. Ada juga spot mutations ya, kemudian translokasi kromosom dan juga delesi gen merupakan beberapa penyimpangan genetik yang bisa menimbulkan keganasan pula. Oleh karena itu memerlukan diagnosis, terapi dan follow up daripada terapi yang cukup memerlukan pemeriksaan advance ya, yang agak sedikit kompleks, diantaranya analisis karyotypik, biasa PCR, mikroarray, flow cytometry dan imunohistokimia. Nah, kita bahas tentang leukemia. Kita tahu dari tadi bahwa leukemia adalah dari galur leukosit ya, di mana terjadi peningkatan golongan mieloproliferatif. Adanya akumulasi leukosit ganas di sumsum tulang dan darah tepi, di mana ada proliferasi yang tidak terkontrol atau abnormal dari satu sel leukosit atau lebih. Kemudian leukosit tertimbun dalam sumsum tulang dan dapat disebabkan kegagalan sumsum tulang. Karena terjadi peningkatan dari leukosit, maka galur yang lain akan tertekan, maka akan terjadi anemia dan trombositopenia. Itulah tandanya kenapa pada leukemia terjadi anemia atau bisitopenia, yaitu anemia dan trombositopenia. Penyebabnya tidak diketahui pasti ya, kemudian infeksi virus, bakteri ya, protozoa, radiasi bisa jadi atau keturunan pada kondisi simulma tertentu, zat kimia atau sitostatika. Nah, klasifikasinya ada akut berdasarkan gambaran sel dan juga kronis. Patut diketahui di sini definisi daripada akut dan kronis itu berbeda dengan definisi akut dan kronis pada penyakit infeksi. Kalau akut dan kronis dilihat daripada maturasi selnya, bukan dari jangka waktu infeksinya. Misalkan seperti kalau misalkan infeksi diare akut berarti kurang daripada 28 hari, sedangkan kronis lebih dari 28 hari seperti itu. Tapi kalau klasifikasi dari leukemia itu tidak dilihat dari berapa lama dia terkena gejala, tetapi dari gambaran selnya. Nah, nanti kita bahas yang akut terdiri pada akut myeloblastik leukemia, sedangkan kalau ALL akut limfoblastik leukemia dari galur limfoblast.
Sedangkan kronik bisa terjadi CML, kronik myelocytic leukemia, dan juga kronik limfocytic leukemia, dan disingkat menjadi AML, ALL untuk akut, sedangkan kronik CML dan CLL. Nah, berdasarkan FAB tahun 91 ada diagnosa tertentu untuk ALL. Nah, berdasarkan gambaran selnya. Nah, ini adalah gambaran sel untuk ALL tipe L1, L2, dan L3 dengan ciri khas masing-masing. Nah, kalau AML itu ada golongan berdasarkan gambaran M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, dan M7 ya. Jadi galur AML ini klasifikasinya cukup banyak ya. Ini adalah gambaran khas daripada leukemia ya. Jadi golongan AML dan ALL. Ya, jadi sel leukositnya berkembang proliferasi tidak terkendali atau abnormal ya. Jumlahnya banyak, sel-selnya besar-besar ya, melebihi daripada eritrosit atau limfosit normal ya. Nah, ini sedangkan nanti akan dibahas lebih detail ya dari praktikum hematologi ya. Nah, kita bicara tentang klinisnya aja ya. Jadi leukemia akut itu keganasan ditandai peningkatan daripada sel imatur yaitu sel leukemik dan di sumsum tulang dan darah tepi dengan infiltrasi organ yaitu hati, limpa, dan kelenjar limfe. Proliferasinya sel imatur sehingga terjadi penumpukan sel leukemik di sumsum tulang, terjadi fungsi hematopoiesis yang terganggu dan disertai dengan penurunan apoptosis. Suatu penyakit agresif karena transformasi sel punca hematopoietik yang menyebabkan akumulasi sel blast lebih daripada 20% di sumsum tulang. Karena proliferasinya berlebihan, maka sumsum tulang akan memproduksi sel-sel yang abnormal dengan bentuk dan fungsi yang tidak seperti semula. Jadi blast lebih dari dominan sehingga fungsinya di leukosit walaupun jumlahnya banyak tapi tidak berfungsi dengan baik. Nah, gejalanya ada apa? Anemia, ya, jadi pucat, ya, kemudian infeksi karena sel leukosit tidak bekerja maksimal, perdarahan karena trombositopenia, dan infiltrasi jaringan karena penumpukan sel leukosit di jaringan akan menyebabkan beberapa gejala seperti benjolan, hipertrofi, dan sebagainya. Ini adalah gejalanya. Salah satu gejala akibat kegagalan sumsum tulang yaitu pucat, letargi, dispnea, tersesak, dan demam, malaise, infeksi mulut, tenggorokan, kulit, pernafasan, dan perianal. Ini karena terjadi penurunan daripada imun. Ya. Kemudian memar, purpura, perdarahan gusi akibat trombositopenia disebabkan oleh karena penurunan daripada fungsi dan juga jumlah daripada trombosit. Nah, akibat infiltrasi organ apa? Nyeri tulang, ya, kalau dia infiltrasi di tulang. Limfadenopati, kalau jadi pembesaran daripada kelenjar limfe. Splenomegaly dan hematomegali. Hipertrofi dan infiltrasi gusi, hipertrofi gingiva, ulcerasi rektum dan kelainan kulit, ya, sindrom meningial, sakit kepala, mual muntah, penglihatan kabur, diplopia, edema papil, dan perdarahan retina ini karena sindroma meningial. Nah, hematologinya apa? Biasanya anemia tipikalnya adalah neurokomik nomositik, leukosit bisa berkurang, normal atau meningkat ya, dari FAP blastnya lebih dari 30% ANC atau kurang daripada 30% NEC. Ada trombositopenia ya, kemudian dari hapusan darah tepi ada bervariasi ya. Kalau di AML ada Auer-Roth ya, kemudian ini khas ya pada AML ada Auer-Roth ya, harus digarisbawahi. Kemudian erythroleukemia, eritrosit muda, dan hiatus leukemicus ya. Dari sumsum tulang gambarannya apa? Hiperseluler, adanya sel blast yang sangat dominan lebih dari 20%. Kemudian pengencatan sitokimia untuk membedakan daripada galurnya dan penyebabnya ya, kemudian imunofenotype dan sitogenetika. Nah, ini adalah perbedaan secara langsung antara AML dan ALL. Sama-sama akut ya. Perbedaannya adalah kalau ALL itu pada dewasa, tapi kalau AML pada anak-anak. Ya. Pembagiannya M0 sampai M7, tapi kalau di leukemia akut mioblastik ada L1 sampai L3 ya. Kegagalan sumsum tulang gejalanya sama ya, anemia, neutropenia, trombositopenia. Kalau sumsum tulang sama ya, anemia, leukemia, neutropenia, trombositopenia, perdarahan spontan ya. Gejalanya sama, mirip-mirip. Cuman dia insidennya pada anak, pada AML, sedangkan ALL pada dewasa. Kemudian infiltrasi sel organ apa? Hipertrofi gingiva, infiltrasi gusi, dan penyakit kulit. Ya. Tetapi kalau leukemia myeloblastik, infiltrasi organnya nyeri tulang, limfadenopati, splenomegaly, hepatomegaly, perdarahan, dan pembengkakan testis. Sedangkan ALL itu anemia sama dibandingkan dengan AML ya. Dari hematologi ya, kemudian trombositopenia, kemudian sama trombositopenia, adanya sel blast sama ya. Tetapi pada AML ada namanya sel Auer-Roth ya, ini yang khas ya. Sedangkan pada ALL tidak dapatkan sel Auer-Roth ya.
Kemudian sumsum tulang sama-sama hiperseluler, tetapi di sumsum tulang lagi-lagi AML ada AUR ya. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium umum kimia terjadi peningkatan asam urat, LDH, kalsium dan yang lainnya seperti pada AML dan ALL. Nah, ini ada tambahan untuk ALL, ada lesi litik tulang dan massa mediastinum. Kemudian leukemia mikroleukemia kronik atau CML ya, merupakan kelainan dari sel pluripoten ya. Kemudian 15% dari seluruh leukemia, kasusnya cukup banyak ya. Terjadi translokasi kromosom BCR-ABL ya pada kromosom 9 dan 22 yang akan menyebabkan terjadinya kromosom Philadelphia. Nah, kromosom Philadelphia itu dapat dilihat melalui karyotype sel tumor. Nah, ini karena klinisnya apa? Gejalanya ya berat badan turun, anoreksia, keringat malam, dan rasa lelah. Splenomegaly juga sering ya. Kemudian ini khas pada CML, mana terjadi splenomegaly, kemudian anemia, ya, kemudian kecerdasan dengan perdarahan spontan ya, memar, epistaksis, ya, menoragi, perdarahan lain, dan limfadenopati sangat jarang. Ini yang nanti menjadi ciri khas ya. Jadi pada CML tidak terdapat adanya limfadenopati yang dominan ya. Kemudian gout, gangguan penglihatan, gejala neurologis lain atau priapismus. Ini pada CML itu sering terjadi organomegali tanpa disertai dengan limfadenopati. Ya, kemudian secara hematologi ya secara umum leukosit sangat bervariasi dari 20.000 sampai 500.000. Kemudian anemianya tipenya normositik dan pemeriksaan darah tepi didapatkan myeloblas kurang daripada 10% dan tampak semua seri granulosit. Ini yang khas ya. Pada CML membedakan dengan CML dengan AML sama-sama galur mieloid, tetapi pada CML karena dia kronik maka semua sel daripada galur mieloid ada. Kemudian eosinofilia, basofilia, granulosit terutama sel-sel tua yang dominan. Kemudian trombosit bisa meningkat menurun atau normal ya. Kemudian hiperseluler pada sumsum tulang. Dari analisa hitogenik didapatkan adanya kromosom Philadelphia, yaitu kromosom BCR-ABL pada 98% kasus. Dan pada pemeriksaan molekuler adanya fusi BCR dan ABL ya. Nah, terjadi dari kimia darah apa? Ada asam urat yang meningkat ya, kemudian vitamin B12 dan daya ikat vitamin B12 yang meningkat. Ini kita lihat ya. Jadi pada CML sel-sel dari semua galur mieloid ada ya. Jadi neutrofil imatur, kemudian dari golongan limfosit yang tidak banyak ya, kemudian dari golongan galur limfoid, mieloproliferatif yang lain juga meningkat ya. Bentuk selnya juga macam-macam ya, dari staf, kemudian ada beberapa yang segmen ya. Nah, selanjutnya adalah CLL ya. Tadi CML, sekarang adalah CLL. Sama-sama kronik tetapi dari galur limfositik ya. Ditandai akumulasi sel B atau T imatur ya. Matur ya, beda sama ALL. Kalau ALL imatur, kalau CLL dia matur pada usia tua ya, kemudian terjadi pembesaran simetris kelenjar getah bening, ini yang khas ya. Pada CLL itu terjadi pembesaran KGB, beda dengan CML tidak terdapat atau jarang sekali terdapat limfadenopati. Ya, gejalanya pucat, dispneu dan tahiardi, kemudian hepatosplenomegaly, ya, kemudian infeksi bakteri dan jamur, ya, kemudian kadang terjadi perdarahan spontan ya karena penekanan daripada trombosit. Nah, ini pemeriksaan laboratoriumnya terjadi limfositosis 5.000 sampai 300.000, anemianya sama, normositik dan pemeriksaan darah tepi didapatkan 70% sampai 90% limfosit kecil atau smooth cell ya. Trombosit bervariasi ya, sumsum tulang hiperseluler, kemudian predominan agranulositosis, agranulosit ya. Kemudian analisa sitogenik didapatkan delesi daripada 13Q14, trisomi 12, delesi 11Q23 dan struktural 17B. Jadi pemeriksaan molekuler, kemudian gen VH sel B hipermutasi terjadi somatik di pusat germinal ya. Jadi pemeriksaan kimia darah didapatkan Ig serum yang menurun ya karena fungsinya yang abnormal dan para protein yang positif. Dari pemeriksaan gambaran sel ya, gambaran limfosit yang bervariasi dari tipikal T atau B dengan bentuk yang sangat variatif ya. Sedangkan ini tadi kita bahas tentang leukemia. Sekarang kita bahas tentang myelofibrosis atau myelosklerosis. Pada leukemia itu didapatkan peningkatan daripada jumlah. Sedangkan pada myelofibrosis atau myelosklerosis ini terjadi
ya penurunan ya, karena terjadi proliferasi sel asal hematopoietik yang merata yang mengenai juga Guillain-Barré yang terjadi pada usia tua lebih dari 50 tahun. Gejalanya hanya anemi ya, kemudian ada splenomegaly, hipermetabolik dengan beberapa menurun, anoreksia, demam dan keringat malam, kemudian perdarahan, nyeri tulang, GERD sebagian kecil ya. Dari laboratorium didapatkan dari tapi anemia, polikromasi, retikulosit, eritrosit muda, anisokoikolositosis ya, kemudian jumlah sel muda yang meningkat dan trombosit yang turun. Dari sumsum tulang terjadi hiperseluler dan hiposeluler fragmen megakariosit meningkat, kemudian sumsum tulang fibrosis ya, dan retikulum yang meningkat. Nah, selanjutnya adalah limfoma maligna. Nah, limfoma maligna ini adalah adanya keganasan daripada limfosit ya yang terjadi menumpuk di kelenjar limfa dan berupa gejala limfadenopati. Nah, kadang limfosit ganas masuk ke dalam darah, terjadi fase leukemik dan menginfiltrasi organ-organ di luar jaringan limfoid ya. Berdasarkan klasifikasinya ya kita lihat dari gambaran histologis ya. Jadi adanya sel Rich-Steinberg cell ya, ini khas ini terjadi pada limfoma maligna Hodgkin. Sedangkan pada non-Hodgkin itu tidak dapatkan sel Rich-Steinberg cell. Nah, kalau stagenya sangat gampang ya. Kalau dia ini kita batas dari sebagian daripada sumbu tubuh dibatasi oleh diafragma. Kalau dia hanya satu lokasi di diafragma, di atas diafragma, maka dia stadium 1. Tetapi kalau ada 2 titik ya, kemudian dia menyeberang daripada satu sumbu tubuh seperti ini, di sini sama di sini, itu stadium 2. Tapi kalau misalkan dia cuma ada di satu sisi sini, kemudian dia stadium 1. Nah, kalau dia sudah ada di subdiafragma, kemudian dia ada limfadenopati di daerah abdomen atau di daerah inguinal, maka 1 sama 1 ini sudah diagnosa stadium 3. Kalau dia sudah ada keterlibatan dengan organ-organ ekstra sumsum tulang, ekstra limfatik, kelenjar limfa, maka dia stadium 4. Berapapun jumlahnya, kalau misalkan sudah ada infiltrasi sel ekstra limfotik, ekstra limfa, maka kemungkinan dia langsung stadium 4. Gitu. Makanya gampang aja kalau dia sumsum tulangnya sudah terinfiltrasi limfoma, berarti ya dia stadium 4. Nah, kita bahas tentang limfoma Hodgkin ya. Insidennya semua usia, puncaknya pada dewasa muda, predominan pria ya. Adanya pembesaran kelenjar getah bening superficial yang tidak nyeri. Nah, kemudian asimetris, padat dan kenyal. Nah, splenomegaly bisa terjadi sangat ringan, hepatomegaly, kemudian ketebalan mediastinum dan gejala-gejala konstitusional yang khas ya. Jadi kalau ada penurunan berat badan, malaise, demam, kakeksia, anoreksia, nah, kemudian ada pemeriksaan kelenjar limfa, maka harus kita curigai limfoma. Nah, pemeriksaan lanjutan apa? Adanya pemeriksaan hapusan darah ya, di mana didapatkan adanya anemia, normokromik nomositik, leukositosis, eosinofilia jarang ya, sering maaf, adanya sel Rich-Steinberg cell ya. Jadi ada gambaran khas sel Rich-Steinberg cell pada kondisi Hodgkin ya. Kemudian pemeriksaan kimia darah juga terjadi peningkatan LDH, CRP dan LED ya. Kalau keterlibatan hati maka SGT akan naik ya. Kalau non-Hodgkin, maka dia sebagian besar 86% berasal dari sel B dan 50% dari sel T atau NK. Nah, lebih bervariasi daripada Hodgkin ya, ditandai dengan penyebaran irreguler, ekstranodal dan pembesaran KGB superficial yang sama asimetris dan tidak nyeri ya. Kemudian gejala konstitusional lebih jarang ya, ada gangguan orofaring, hati dan limpa membesar dan kulit, otak, tekstur berat ya. Gambarannya sama ya. Kemudian bisa juga IHA atau imun hemoglobin anemia, ada neutropenia, trombositopenia dan leukoeritroblastik. Kemudian sel limfoma dengan varian ini bervariasi. Kita memerlukan biopsi sumsum tulang. Kimia darah bervariasi juga, terjadi peningkatan secara umum. Adanya kromosom yang terganggu di antaranya limfoma Burkitt, folikuler dan sel selubung berdasarkan titik-titik dari side kromosom. Dan ada pemeriksaan, kita memerlukan pemeriksaan imunologi. Nah, yang terakhir adalah multiple myeloma. Jadi multiple myeloma itu adalah ganasan sel B atau sel plasma yang ditandai dengan akumulasi daripada sel B atau sel plasma dalam sumsum tulang yang mensintesis imunoglobulin monoklonal. Jadi kalau khas pada multiple myeloma adalah pada sel B-nya.
di mana dicirikan adanya lesi litik tulang, penimbunan sel plasma dalam sumsum tulang, adanya protein monoklonal dalam serum dan urin. Kemudian dari pemeriksaan biologi abnormal adanya gangguan diferensiasi dan apoptosis serta gangguan dalam kontrol pertumbuhan. Dan ada beberapa klaster diferensiasi yang diekspresikan, adalah CD38, CD56, CD138, ya. Kemudian sel plasma immatur yang berdiferensi tidak lengkap. Dan sel plasma bullous myeloma mengekspresikan efek vascular endothelial growth factor, ya, VEGFF, ya. Kemudian ditingkatkan melalui pelekatan pada stroma sumsum tulang. Nah, sitokin yang berperan adalah interleukin 6, ya, karena dia meningkatkan survival sel myeloma dan pertumbuhan potensial myeloma. Kemudian mampu menghindar dari sistem imun, ya, dari respon antitumor dari sel TH1 dan 2. Kemudian lesi osteolitik, ya, bisa terjadi di tulang, ya. Pada daerah akumulasi sel plasma dalam sumsum tulang diaktifkan osteoklas, ya, maka terjadi proses reabsorpsi dan destruksi, ya. Makanya proses destruksi ini akan menghasilkan hiperkalsemia, tetapi ALP normal, ya, karena osteoblas terjadi, ya. Pada destruksi tulang itu terjadi peningkatan kalsium karena destruksi tersebut, terjadi penurunan, terjadi infeksi karena penurunan imunoglobulin, ya, kemudian hiperurisemia dan pengendapan amiloid, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan ginjal. Pada kondisi sudah kronis makan menyebabkan terjadi gagal ginjal. Nah, pada 80% pasien itu mengalami adanya paraprotein dalam serum, jadi peningkatan daripada IgG atau IgA. Kemudian sel myeloma juga memproduksi free light chain yang diekskresi via urin. Jadi ada protein Benz-Jones. Ini khas pada pemeriksaan myeloma, ya, myeloma ada Benz-Jones proteinnya. Nah, protein Benz-Jones merusak tubuh ginjal akan menyebabkan terjadi gagal ginjal, ya. Kemudian pada peningkatan daripada paraprotein akan menyebabkan terjadi hiperviskositas, maka gejalanya seperti policythemia, yaitu sakit kepala, gangguan penglihatan. Bagaimana kita mendiagnosisnya? Dengan pemeriksaan sel plasma klonal, ya. Jadi peningkatan sel plasma klonal 10%, kemudian adanya pemeriksaan paraprotein atau protein monoklonal dalam serum dan urin, ya. Kemudian ada kerusakan organ, ya. Related organ tissue impairment, ya. Yaitu apa? Hiperkalsemia, insufisiensi ginjal dan anemia. Nah, ini khas trias pada multiple myeloma, ya. Jadi anemia, hiperkalsemia dan insufisiensi ginjal. Nah, ada juga lesi litik tulang, ya, adanya gambaran litik-litik pada kalvaria, infeksi berat, amiloidosis dan hiperviskositas. Nah, pada asimptomatik maka tidak ada gejala, maka khasnya adalah paraprotein tinggi tapi tidak ada kelainan atau kerusakan organ. Pemeriksaannya seperti biasa, anemia normoglobin normositik, ya, adanya rulu atau sel yang bertumpuk, ya, kemudian ada neutropenia, trombositopenia dan sel plasma yang positif. Ini khas, ya, sel plasma di darah dan Benz-Jones protein di urin, itu khas pada multiple myeloma. Kemudian peningkatan urut kreatinin karena fungsi ginjal yang menurun, ya. Kemudian terjadi penurunan albumin, ya. Prognostiknya dilihat daripada beta-2 mikroglobulin, ya, yaitu protein rantai ringan dan survival marker. Ya, tapi kalau interleukin 6 dan interleukin 6R maka dia buruk. Sel myeloma juga memproduksi imunoglobulin abnormal, ya, yaitu monoklonal antibody, yaitu monoklonal imunoglobulin yang bersifat khas, ya, poliklonal dan mewakili gabungan keluaran berjuta-juta sel plasma yang berbeda. Nah, sintesis imunoglobulin dari satu klon sel plasma sehingga terjadi peningkatan daripada paraprotein. Ya, ini adalah gambaran daripada multiple myeloma dari semua galur sel dan terjadi peningkatan paraprotein dan peningkatan monoklonal antibody. Nah, ini adalah gambaran lesi litik tulang yang khas pada kalvaria, ya, pada pasien dengan multiple myeloma. Nah, ini ada protein spike daripada imunoglobulin, ya, di mana nilainya sangat tinggi pada fraksi imunoglobulin gamma, ya, 31%, ya, dari pemeriksaan sitokromasi. Nah, selanjutnya adalah myelodysplasia sindrom, ya, yaitu penyakit klonal sel punca hematopoietik yang ditandai dengan kegagalan sumsum tulang disertai kelainan kuantitatif dan kualitatif sel perifer, yaitu proliferasi dan apoptosis sel hematopoietik, ya, yang menyebabkan hiperselularitas tapi terjadi pansitopenia di darah tepi, ya. Terdapat kecenderungan perkembangan ke arah AML. Jadi sindrom myelodysplasia itu adalah fase peralihan di mana dia sel-selnya menjadi proliferatif pada satu sisi tapi terjadi paradoks, yaitu
pansitopenia di darah tepi. Ya, nanti bisa jadi dia akan mengarah atau menuju AML. Kita sebutnya juga dengan pre-AML. Ya. Klasifikasinya berdasarkan hitung sel darah, gambar morfologis, jumlah sel bas, dan juga sitogenetika. Nah, displasia itu prinsipnya displasia dapat bermanifestasi hanya pada satu lini atau pada dua atau lebih lini mieloid. Artinya sindrom mielodisplasia ini nanti dia akan bisa jatuh ke AML kah atau ALL kah atau mungkin karena dua-duanya. Nah, kemudian kalau dia ke arah ke eritroid maka disertai dengan cincin sideroblas. Jadi bisa ke arah ke galur eritrosit ya. Kemudian kalau misalkan jumlah sel bas meningkat dalam darah atau sumsum tulang, maka terjadi anemia refraktor dengan kelebihan blas. Jadi kalau anemia berulang tetapi blasnya dia dominan, salah satunya juga MDS ya. Nah, pada sindrom Mali-Maki itu memiliki klasifikasi sendiri di mana terjadi delesi daripada gen RPS 14 yang menjadi suatu protein di ribosom ya. Ini adalah gambaran mielodisplastik sindrom ya, yang nanti dia mengarah ke arah golongan mieloid ya. Jadi sel-sel besar yang abnormal yang menginfiltrasi daripada sumsum tulang dan akan menyebabkan terjadinya anemia dan trombositopenia. Saya kira cukup segitu kuliah dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.